Merhaba Askadaşlar, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-6 yaitu iyelik eki. Apa itu iyelik eki? Iyelik eki merupakan imbuhan yang menyatakan kepemilikan dalam bahasa Turki dengan memperhatikan ketentuan huruf vokal berikut. Apabila huruf vokal akhirnya adalah a atau e, maka imbuhan yang digunakan adalah e. Jika huruf vokal akhirnya adalah e atau i, maka imbuhan yang digunakan adalah i. Jika huruf vokalnya adalah o atau u, maka imbuhan yang digunakan adalah u. Dan jika huruf vokal akhirnya adalah e atau u, maka yang digunakan adalah e. Mari kita perhatikan zamir atau kata ganti orang berikut. Nah, semula kan zamir itu hanya ben, sen, o, biz, zis, dan onlar. Nah, apabila kita ingin berikan imbuhan iyelik eki, maka akan berubah menjadi benim, yang artinya milikku, senin artinya milikmu, onon artinya milik dia, bizim artinya milik kami atau milik kita, sizin artinya milik kalian atau milik Anda, dan onlaren yang berarti milik mereka. Mari kita perhatikan rumus berikut. Nah, di sini ada zamir. Apabila zamirnya benim, bisa digunakan imbuhan im, atau Apabila zamirnya senin, maka bisa digunakan en, in, un, atau un. Apabila zamirnya onon, bisa digunakan e atau se, i atau si, u atau su, dan u atau su. Apabila zamirnya bizim, maka bisa digunakan emes, imis, umus, imus. Apabila zamirnya adalah zizin, bisa digunakan enes, inis, unus, atau unus. Dan apabila zamirnya onlaren, bisa digunakan lara atau leri. Nah, yang dalam kurung digunakan apabila kata yang ingin kita berikan imbuhan itu berakhiran huruf konsonan. Dan apabila huruf atau kata yang ingin kita berikan imbuhan iyelik eki berakhiran huruf vokal, maka yang digunakan adalah kalau benim, maka yang digunakan adalah m. Kalau senin, yang digunakan adalah n. Kalau onun, yang digunakan adalah se, si, su, atau su. Kalau bizim, yang digunakan itu hanya mes, mis, mus, atau mus. Dan jika sizin, kita gunakan nes, nis, nus, atau nus. Dan jika zamirnya onlaren, maka yang dengar tetap lare atau leri. Mari kita simak contoh berikut. Contoh penggunaan pada benda yang berakhiran huruf vokal dan konsonan pada kalimat olumlu, kalimat positif. Contoh bendanya yaitu masa, yang berarti meja. Nah, pada kata masa, hurufnya kan berakhiran huruf vokal, maka kita tambahkan huruf m saja. Benim, masam, meja, saya. Senin, masan, meja, kamu. Onun, masase, meja, dia. Bizim, masamız, meja kita atau meja kami. Sizin, masanız, meja kalian atau meja Anda. Onların, masaları, meja mereka. Nah, bisa dilihat kalau misalnya dia berakhiran huruf vokal, maka yang digunakan itu m kalau dia benim, senin yang digunakan adalah n, onun yang digunakan adalah se, bizim yang digunakan mes, mis, mus atau mus, sizin yang digunakan bisa nes, nis, nus atau nus, onlaren bisa digunakan lara atau leri. Kita tetap memperhatikan ketentuan huruf vokal akhirnya, apakah dia a atau e, atau e atau i, o atau u, dan apakah dia e atau u. Nah, selanjutnya contoh pada benda yang berakhiran huruf konsonan. Nah, contohnya pada kata merdiven yang berarti tangga. Kalau kita ingin buat, maka menjadi benim merdivenim, tangga saya. Senin merdivenin, tangga kamu. Onun merdiveni, tangga dia. Bizim merdivenimiz, tangga kita atau tangga kami. Sizin merdiveniniz, tangga kalian atau tangga Anda. Onlaren merdiven leri, tangga mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Pada seperti inilah contoh penggunaan kalimat olumlu pada huruf vokal dan huruf konsonan. Selanjutnya, untuk olumsus, bentuk kalimat negatifnya sama zamir. Contoh kita ambil kata rumah, yang artinya f,
ditambahkan kata deil. Jadinya benim evim deil, senin evin deil, onun evi deil, bizim evimiz deil, sizin eviniz deil, atau onların evleri deil. Nah, untuk penggunaan pada kata olumsuz itu kita tambahkan saja kata deil setelah benda yang sudah kita berikan imbuhan ielik eki. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada istisnalar pengecualian, yaitu unsuz yumushumase atau penghalusan huruf konsonan, yaitu pada huruf K, T, C, dan P. K, T, C, dan P, atau biasa kita sebut dengan huruf ketchup. Apabila dia berakhiran huruf konsonan K, T, C, P, maka dia akan berubah. Jika huruf akhirnya adalah K, maka bisa berubah menjadi G atau yumusyak G. Apabila huruf akhirnya adalah T, maka dia berubah menjadi D. Dan jika huruf akhirnya adalah C, maka dia bisa berubah menjadi J. Dan jika huruf akhirnya adalah P, maka dia akan berubah menjadi B. Contohnya benim, bebeim. Bebeim berasal dari kata bebek yang berarti bayi. Nah, seharusnya kan jika kita mengikuti aturan ielik eki, maka benim bebekim. Nah, tapi karena dia termasuk istisnalar pengecualian, maka huruf K pada kata bebek diganti menjadi yumusyak G. Jadi benim bebeim. Begitu juga dengan senin kaiden, onun aje. Nah, onun aje pohon dia. Aj berasal dari kata aje, berasal dari kata aj. Nah, seharusnya kan huruf akhirnya adalah C. Tapi karena dia termasuk istisnalar, makanya pada kata pohon berubah menjadi aje. Karena dia termasuk istisnalar. Nah, begitu juga dengan bizim dolabımız. Berasal dari kata dolap yang artinya lemari, dan huruf akhirnya adalah P, maka di sana kita ubah menjadi B. Jadi bizim dolabımız. Ya, lemari Anda, lemari kami atau lemari kita. Nah, kalau kita mau mengatakan kepemilikan terhadap subjek, nah, jika dia berakhiran huruf vokal, nama orang, huruf vokal yang akhirnya adalah E atau A, maka digunakan adalah nen, nin, nun, atau nun. Kalau kata benda digunakan adalah se, si, su, atau su. Nah, contohnya mobilnya Lela. Lela, karena huruf vokal akhirnya adalah A, maka digunakan lelanen. Mohon maaf, seharusnya yang di sana digunakan adalah nen. Jadi lelanen arabası. Mobilnya Lela. Contohnya misalnya Lesti'nin sandalyesi. Karena pada kata Lesti di sana huruf terakhirnya adalah I, maka digunakan imbuhan nin, dan sandalyesi berakhiran huruf vokalnya adalah E, maka digunakan adalah C. Nah, selanjutnya jika dia berakhiran huruf konsonan, contoh pada kata nama orang, maka ditambahkan imbuhan en, in, un, atau un. Dan jika pada kata benda ditambahkan imbuhan e, i, u, atau u, tetap dengan memperhatikan huruf vokal akhirnya. Contohnya buku Amran. Jadi bukunya Amran. Nah, katanya Amran tambah in jadi Amranin. Kitab huruf akhirnya adalah konsonan, maka kita tambahkan e jadi Amranin kitabı. Contohnya lagi Husen, buku catatannya Husen, maka berubah menjadi Husen tambah in jadi Husenin. Defter, karena huruf vokal akhirnya adalah e, kita tambahkan i, jadinya defteri, sehingga menjadi Husenin defteri, buku catatannya Husen. Seperti itu.
Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tesyekkur ederim.